Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nama batu. Saya selaku wakil dari Pak Lurah. Saya kasih pemerintahan Bapak Fuad Salim. Untuk penduduk desa Kauman ini kurang lebih 4.137. Itu kurang lebih. Terus untuk yang laki-laki 2.093 dan yang perempuan 2.044. Itu penduduk desa Kauman. Dan jumlah kakak di desa Kauman 1.233. Itu kurang lebih. Untuk ormas organisasi masyarakat ya, itu dampak Kauman ada 3. Untuk yang pertama adalah Nahdlatul Ulama, yang kedua Muhammadiyah, yang ketiga LDI, seperti itu. Untuk tempat ibadah, untuk masjid itu ada 4, kemudian musola ada 9. Majelis Al-Bika itu ada majelis taklim Al-Futuhiyah, majelis Al-Futuhiyah, kemudian majelis taklim Al-Khairiyah, dan majelis taklim Falah di sana di utara, seperti itu. 3 berarti ya. Pengajian-pengajiannya itu kan. Pengajian di tiap masjid itu ada, di 4 masjid itu. Biasanya waktunya Isya ada, terus subuh juga ada. Itu pengajiannya rutin. Kalau di Masjid Jami itu malam Rabu, terus setelah subuh di Masjid Jami itu ada hari Sabtu, Ahad, Senin, seperti itu. Dan kemudian di masjid yang lain juga seperti itu. Setelah Isya ada pengajian. Dan di musola-musola pun selama hari juga ada pengajian rutin. Pengajian di malam Sabtu, malam Ahad itu ada. Kemudian musola yang lain juga ada. Ya kegiatannya berarti rutin pengajian di masjid dan di musola. Terus untuk kegiatan yang ormas dalam arti bangunnya adalah, maaf bukan bangunnya, berarti yang anggota untuk pemuda di IPP itu ada Yasin dan Tahlil kegiatannya malam Jumat. Dan juga untuk di ormas yang lain juga aktif di kegiatan keagamannya juga seperti itu. Nah, jadi ada setahun sekali Festival Budaya Jayeng Rono. Di situ pada waktu acara festival ada kuliner yang memperkenalkan jajanan khas desa Kauman di depan balai desa dari utara sampai. Jayeng Rono adalah festival budaya yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali di desa Kauman Wiradasa. Tujuan dari Festival Jayeng Rono adalah untuk melestarikan budaya lokal dan menggugah masyarakat akan pentingnya kebersamaan antar warga, agama, ras, suku, dan budaya. Kalau di Kauman itu kondisi B, karena di sini juga ada Formaska, forum forum masjid di desa Kauman. Itu forum masjid. Nah, di dalam forum itu yang saya kemarin tahu itu Formaska itu adalah forum antar masjid. Berarti masjid Sambungan, masjid sini, Kotim, dan masjid yang lainnya. Sehingga ada persatuan dan kesatuan seperti itu. Dan berarti kegiatannya bareng sama. Tapi sebenarnya yang penting dalam untuk menghadapi sekarang itu harus bisa mempelajari untuk perkembangan ke depan, apalagi sekarang zamannya medsos, sehingga untuk pemuda itu diharapkan bisa mengendalikan diri dan bisa bermain dalam arti di medsos itu yang dewasa seperti itu, sehingga untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Dan juga untuk para pemuda itu jangan melupakan sejarah seperti itu, sehingga tahu sejarah awalnya dulu, sehingga bisa rukun bersatu. Tapi kalau sudah kehilangan sejarahnya, mungkin emosi tidak akan terkendali. Tapi kalau sudah dengan tahu sejarah, tahu kita dari mana, asalnya dari mana, sehingga kita bisa tahu misalkan akan terjadi perselisihan, oh sebelah itu masih keluarga saya kan, seperti itu. Gitu kan, sehingga itu untuk menciptakan kerukunan seperti itu. Itu saja dari saya. Itu saja yang mungkin dapat saya jawab atau tak sampai. Sekian dari saya. Mohon maaf bila mau mentorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang cara perkembangannya ormas
NU di Kauman ya, sebenarnya tidak salah spesifik karena NU berdiri tahun 1926 ya. Kalau melihat sejarah pernah Muktamar NU itu dilaksanakan di Pekalongan sekitar tahun 1932. Jadi kalau melihat itu sudah dari tahun 1930-an sebelum kemerdekaan, berarti NU sudah ada di Pekalongan ya. Nah, tentunya nanti menyebar ke seluruh desa-desa termasuk di Kauman ini. Alhamdulillah NU sudah dari dulu, saya dari kecil, bapak saya, simbah saya sampai ya. Bahkan mungkin ada juga yang tadinya bukan yang sekarang bukan NU, tadinya orang tuanya NU. Itu kan berarti NU itu sudah dari. Ya, alhamdulillah di sini berkembang dengan baik dan dengan organisasi yang lain relatif rukun. Maka ada konflik ya, kalau konflik konflik yang tajam, konflik yang fisik dan sebagainya itu ya alhamdulillah tidak pernah. Tapi yang namanya organisasi perkumpulan persatuan itu tidak lepas dari namanya konflik. Suatu ketika memang pernah karena terkadang pada waktu pengisian kuliah subuh yang sifatnya internal terkadang menyinggung organisasi. Tidak dari NU, tidak dari organisasi. Tapi alhamdulillah konflik itu bisa diredam lah. Makanya nanti ada organisasi yang mempersatukan di Kauman. Itu namanya Formaska, Forum Masjid dan Musola Kauman. Ya, tujuannya tadi untuk apa? Meredam atau memperkecil konflik. Ya ada tapi ya yang jelas kalau tradisi Muslim kalau pada seringkali perbedaan itu hanya tadi pada amaliyah seperti sholat tarawih ya. Kalau kita kan 20 rakaat, yang lain 8 atau 11, ada yang 10, ada yang tidak. Ini hanya masalah ya. Kalau masalah tradisi memang di NU itu memang sangat banyak ya, dari mulai kelahiran, kemudian sampai pernikahan, melahirkan sampai dengan mungkin kematian. Jadi kalau moderasi beragama, moderasi itu kan berasal dari kata moderat ya. Moderat itu berarti apa? Tawasud, pertengahan, tidak ekstrim ya. Dinamakan moderat itu kalau di tengah. Seperti orang berani. Berani itu pertengahan antara pengecut dan kegebet. Pengecut tidak berani maju, kalau kegebet tidak perhitungan. Nah kalau berani berarti apa? Berani tidak demikian. Itu moderat antara apa? Contoh yang lain misalnya dermawan, antara apa dermawan? Sifat moderat. Nah, orang dermawan itu berarti pertengahan antara orang yang pelit dan orang yang terlalu boros, ya kan? Medit juga tidak baik, ya. Menghambur-hamburkan juga. Yang tengah-tengah adalah itu moderasi itu seperti itu. Jadi di antara dua kutub yang sangat ekstrim, ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Jadi kita di Indonesia sekarang diajarkan moderasi. Jadi ininya seperti itu, tawasud. Karena dalam aturan itu ada khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah. Itu saja tentang moderasi. Nanti bisa dilihat di sepanjang yang saya tahu ya termasuk sangat moderat. Jadi tadi ada organisasi ormas, kemudian walaupun ada perbedaan tidak terlalu tajam dan bisa diselesaikan. Ini mengadakan kita moderat. Tidak ditemukan misalnya organisasi yang radikal lawan dari moderat. Kalau kita di sini relatif tidak ada. Tadi NU Muhammadiyah, Islam Jamaah, walaupun mungkin ada perbedaan yang tajam tidak terlalu. Jadi insya Allah kalau di sini ya masih moderat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di desa Kauman itu berdekatan dengan negara di Lengkari, lembaga karyawan Islam Indonesia, seluruh Indonesia. Itu sejak tahun 1941 pada saat itu. Cuman akhirnya pada saat Munas tahun 2008 insya Allah nggak salah, tentunya dalam negeri baru ini itu kan menyamai dengan lembaga karate Indonesia Lengkari itu. Sehingga beliau membuat gagasan pada saat Munas 2008 diganti minta menjadi lembaga dakwah Islam Indonesia pada saat itu tahun 2008. Saya lupa itu. Untuk di Kauman sudah lama banget. Nah, kebetulan di Kauman itu untuk kegiatan ormas yang ada di Kauman seperti NU, Muhammadiyah, jadi itu
sangat erat hubungannya untuk terjalin hubungan Islamnya, termasuk toleransi tadi. Ada yang kegiatan-kegiatan ritual seperti kegiatan bulan, kemudian kegiatan apa ya, juga kita saling bisa membantu dan sering mendapatkan undangan kegiatan tersebut. Termasuk yang hari ini dari Pak Lurah Kauman sendiri itu ada semisal budaya yang namanya budaya apa itu wisata religi ini loh Pak. Kita juga diundang setiap tahun sekali. Kebetulan kemarin tanggal 17 Agustus itu dari Nahdien, dari Muhammadiyah, dari Al-Bidun untuk mengadakan kirap kegiatan tersebut. Apakah di sini ada konflik antar ormas? Ada konflik antar ormas di desa Kauman ini? Oh, tidak ada. Jadi ada Tidak ada. Tradisi yang ada tradisi keagamaan. Kalau di tempat kami mengadakan kegiatan keagamaan seperti di Masjid Taklim, setiap minggu 3 kali. Adakan malam Senin, malam Rabu dan malam Jumat. Kemudian pada saat kegiatan-kegiatan 1 tahun sekali ada silaturahim, kemudian kegiatan-kegiatan pengajian yang lain yang sifatnya institusi. Kami ada beberapa tempat yang kita kabupaten di BDDI itu ada pengajian namanya pengajian 1 bulan sekali, pengajian kota 1 daerah Kabupaten pukul jadi 1. Nah, nanti dari Kauman seperti kami di pimpinan anak cabang itu mengikuti kabupaten kalau bertepatan di desa dan sehari. Untuk kegiatan-kegiatan yang lain di kelompok Kauman ya kita menyesuaikan dengan kegiatan ormas-ormas yang lain Pak. Seperti kemarin Ramadan, Ramadan perlu kegiatan syiar agama, kita mengikuti takbiran ya, kita ikut takbiran. Dan yang saya mohon maaf lagi ini kegiatan keagamaan itu menyesuaikan dengan proses kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Karena ormas bagaimanapun itu harus kita sudah dukung dapat pemerintah yang sah yang berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Konstitusi 1945. Seperti kemarin Ramadan kita juga sebagai salah satu tim untuk melihat hilal. Namun dari ormas yang lain yang kita menghormati dengan ormas yang lain dengan hormat di Muhammadiyah itu kan sudah disampaikan kepada satu Syawal atau 1 Ramadan jatuh pada hari ini kita yang menghormati dengan apa yang namanya tadi apa? Demonstrasi saling menghargai toleransi dengan ormas yang lain. Dan juga kemarin pada saat hari Minggu, tahunnya saya lupa, kami dari di tingkat Kabupaten Kauman dari pimpinan anak cabang dan pimpinan cabang Kabupaten Kauman pukul jadi 1 mengundang forum komunikasi kerukunan umat beragama yang namanya apa itu? Forum komunikasi kerukunan umat beragama yang ada di kampus itu dari Kristen, dari Islam yang lain, kemudian dari ormas-ormas yang lain, Hindu, Buddha dan agama yang lain yang diketuai oleh ormas Nahdien sampai di Sabupai dari Gadang Syaro dari Pimpinan itu. Karena kami dari tempat-tempat kegiatan beribadah dekatan banget Masjid Jami, kemudian di Senda masih di Baitul Mukminin itu. Oh yang di juga itu kantornya di PD itu. Di tempat Pak itu. Kemudian masuk Muhammadiyah di sini Sentral sama. Dan untuk Jumatan pun kita juga toleransi anak kami berkaitan dengan masjid kami juga mengadakan kegiatan sholat Jumat sendiri untuk jamaah ini, sehingga untuk adzan pun setelah masjid kami selesai tetap kita adzan karena kami mengikuti sholat ideologi itu seperti Jumat ada 2 kali ya, toleransi banget. Mungkin ini sedikit menambah banyak orang-orang kalau berdasarkan daerah di itu kan bertanda kutip bisa masuk di rekaman banyak tanda kutip kan menjadi daerah di bilang nggak dengan di luar sana tidak ada. Kurang tahu sih Pak, soalnya kan saya sendiri desanya cuma 1 ormas, jadi kurang tahu. Barangkali teman-teman bisa mengerti. Dulu ada yang namanya itu cenderung Islam jamaah, dulu ada bilang kalau ada orang Nahdien ke masjid disiram, diketiur. Kalau ada cucian yang di juga kita cuci kembali. Itu sebenarnya isu-isu yang kencang sekali tidak benar. Aku pernah dengar. Iya pernah dengar ya kalau itu. Kalau dulu pernah mungkin kakak kelas itu menyatakan demikian. Kalau itu nanti tidak masjid tidak karena kebetulan orang tersebut mulai acara-acara dan tahu. Kalau panjenengan bisa mempelajari buku dari IAIN Yogyakarta kalau tidak salah itu
profesor dokter siapa itu peneliti LDI itu dari pertama muncul sampai ke apa namanya sampai ke sekarang ini, bahkan beliau juga rawuh di pondok LDI di Kediri sana, itu sangat luar biasa. Jadi orang yang bisa menjalankan Syafi'iyah itu kan betul-betul memperutamakan sesuci atau itu ya LDI ini. Karena itu suka kalau masuk jujur selain LDI itu sudah keliru. Mungkin orang nanti pada saat itu kondisinya ada najis atau bahkan yang menjadi isu yang negatifnya tidak begitu. Kami ya karena kita upacara di NU di Muhammadiyah yang tadi sekretariat ekonomi sebelah yang kami menyatu juga namanya toleransi dan atau moderasi tadi nanti tak kasih hadiah ini nuansa masalah rasanya untuk kegiatan LDI tingkat pusat sampai ke daerah ada semua. Kita bisa melihat undang-undang segala macam, ya, termasuk Munas LDI yang ke berapa ini? Ada di sini baca. Jadi itulah yang namanya pembauran ataupun toleransi banyak bahkan pada saat Munas di Jakarta kemarin mengundang calon presiden, juga Pak Presiden sendiri, Pak Menteri Agama dan sebagainya. Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sejarah perkembangan Muhammadiyah di Desa Kauman ini, dulu waktu sebelum tahun 50-an, sebelum tahun 50 itu saya belum ada, saya tahun 50, berarti 50 entah tahun 40 itu ada pengajian, itu kan mendatangi pengajian atau di Pekajangan ada pengajian yang isi itu beliau pakai ya. Nah, di sini masih Muhammadiyah belum ada, masih ikutnya ya Islam lah kan, Islam biasa kan. Itu ada pengajian pakai pageran ya, tapi itu lewatnya partai, partainya namanya Masumi. Partai Masumi itu memang partai yang dimiliki oleh Muhammadiyah kayak NU, PKB kan itu sama kan, itu Masumi. Kita yang orang-orang seperti Pak Kiai Komem, Pak Kiai Muhammad Jufri, Bapak Bapak Ahmad Jufri, kan istilahnya orang terpandang ini, orang yang bisa mendengar ceramahnya Pak Jawa itu istilahnya bisa menerima, akhirnya mendengar pengajiannya Pak Jawa dan orang-orang yang lainnya itu yang pertama kan Padelan, yang lainnya ya Pak Sidarto ini pesan Muhammadiyah. Terus beliau itu berobat itu arahannya mau menerima tapi lewat partai. Pertama masuknya Muhammadiyah ke Desa Kauman itu belum ada Muhammadiyah itu adanya ya orang Muhammadiyah, orang NU juga kan sama Muhammadiyah kan lahirnya kan dulu Muhammadiyah. Di sini ya masih orangnya itu masih biasa kamu sholat bersama-sama, tapi kan dia biasa masih pakai yang biasa di ya. Paling seperti itu untuk kan kalau nggak orang ini alhamdulillah ada dengan NU ada dengan RI ada. Cuma itu konsepnya berarti kan orang yang memang tidak suka, tapi orangnya kan nggak ketahuan siapa orangnya. Siapa dia itu nggak punya tradisi itu tidak ada yang istilahnya yang tradisi seperti itu malah dibilangkan seperti itu betomi kan dia punya betomi kan kalau anak adik namanya tidak siti kan dua jengking. Kalau orang Muhammadiyah memang seperti itu memang silakan biar hilang pengajian ya jelas ya, pengajian itu ya ini tuh sholat ini setiap malam Jumat pagi di Sabtu Rohan, setiap malam Senin habis maghrib, Senin habis asar sampai maghrib, kemudian pengajian bulan putusan tadi habis setiap malam Selasa sholat Jumat, terusan santunan anak yatim. Mari gratis. Nah, kan yang mengadakan itu dari kelurahan atau dari desa. Yang sudah mau dana itu dan bahkan pada saat itu dari pengurus masjidnya, pengurus masjid Jami, pengurus masjid Jami Al-Qutim kan miliknya NU, pengurus masjid Sabtu Rohan miliknya Muhammadiyah, pengurus masjid Baitul miliknya LDI itu bersama. Tapi cuma masih skupnya itu pengurus, kalau anggotanya itu belum. Pengurus-pengurusnya itu bersama artinya bisa bersama berdampingan sudah 2 kali. Tapi kalau yang untuk dari RT ya apa dari desa yang mengadakan ya biasa RT-nan. Menurut Ibu Desa Kauman ini termasuk moderat nggak Bu? Moderasi beragama tentang toleransi beragamanya itu bagus apa enggak? Menurut Ibu gimana? Moderat? Karena memang desa saya bagus.
mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga pertemuan ini bisa menjadikan barokahnya saya dan adik-adik semua, untuk adik-adik bisa meneruskan perjuangannya sampai yang Anda cita-citakan mau jadi apa, jadilah orang yang bertakwa pada Allah.